Untuk membahasnya lebih jauh, kita akan berbincang bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Pak Fikar, selamat malam. Oke, malam Mas. Oke, baik. Sehat ya Pak Fikar? Mas David, sehat-sehat. Ya, siap. Terima kasih. Pak Fikar, bagaimana Anda melihat kesaksian dari tadi ada Susi, kemudian sebelumnya ada Ajudan Sambo pada hari ini? Ya, oke. Nah, para saksi hari ini sebenarnya adalah para saksi yang ada di sekitar kehidupan para terdakwa ini sebenarnya. Ya, yang satu ART, artinya dia bagian dari kehidupan di dalam rumah, gitu ya. Yang satunya adalah ajudan, ya, meskipun sering disebutkan bahwa ajudan itu tidak masuk ke dalam rumah, tapi jaga di luar rumah dan sebagainya. Nah, tetapi mereka semua orang dekat, gitu, ya, semua orang dekat. Nah, karena itu menurut saya kesaksiannya ini menjadi saksi fakta pada waktu menjelang terjadinya tindak pidana penembakan itu, gitu ya. Umpamanya saksi Susi, ya, saksi Susi itu dari waktu ke waktu dia sepertinya mendampingi Ibu Putri, gitu, sehingga dia tahu kejadian apa saja yang menimpa Ibu Putri, ya, baik di Magelang maupun setelah kembali ke Jakarta, gitu. Nah, saya tidak tahu peristiwa mana yang memicu Ibu Putri merasa dilecehkan kemudian melaporkan kepada Pak terdakwa FS, ya, yang kemudian terdakwa FS mengambil keputusan merencanakan untuk kemudian menembak Brigadir Joshua, gitu ya. Nah, itu yang menjadi kapan Ibu PC ini melaporkan peristiwanya kepada Pak Sambo. Nah, apakah ketika masih di Magelang atau sudah di Jakarta? Nah, tetapi kalau lihat dakwaan jaksa, ya, itu semuanya dimulai di Jakarta. Ya, meskipun motif bisa timbul di Magelang, gitu. Motifnya bisa timbul di Magelang, tetapi perencanaan pembunuhan atau perencanaan penembakan itu terjadi di Jakarta. Nah, karena itu di dalam dakwaan jaksa sama sekali tidak menyebut peristiwa di Magelang, gitu. Karena mereka lebih fokus kepada tindak pidana pembunuhan yang ada di Duren 3, ya? Betul. Baik, Pak, kalau kita kembali ke saksi-saksi tadi, Pak, sebelum kita nanti masuk ke yang soal motif dan kemudian apakah ini pembunuhan berencana atau bukan. Nah, apakah saksi-saksi hari ini lebih memberatkan Yosua begitu kalau jika Anda melihat tautannya gitu dari yang saksi satu ke saksi yang lain? Ya, Joshua atau terdakwa ini? Joshua, ya? Memberatkan Joshua, ya, memberatkan artinya menyudutkan korban itu sih, ya, keluarga korban. Ya, oke. Ya, Joshua kan korban, ya. Oke. Nah, kalau dilihat, ya, itu sebenarnya sih saksi fakta. Kalau kemudian memang ada perilaku korban Joshua yang memang kurang pantas dan kemudian dikemukakan oleh saksi-saksi ini, saya kira ya saksi ini yang pasti kan membuktikan adanya dakwaan, adanya tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Yang pasti itu saksi-saksi ini, semua saksi yang dibawa oleh jaksa itu untuk memperkuat atau membuktikan isi dakwaan, kan begitu ininya, teorinya seperti itu, ya. Nah, bahwa kemudian saksi ini dalam keterangannya menjelaskan atau menerangkan peran Joshua sebelum ditembak, waktu ditembak maupun sesudah ditembak. Nah, ya memang itu keterangan yang saya kira diberikan di atas sumpah, ya, yang sampai hari ini umpamanya kita bisa bilang ya itu memang keterangan yang dikemukakan oleh saksi. Nah, tapi berapa kali hakim mengatakan bahwa Anda ini bicara jujur atau tidak nih? Anda berbohong nih kelihatannya. Kemudian ada dolak-dalik juga dari beberapa saksi yang lainnya, ART-nya baik yang Susi, ya, kemudian juga Kodir, gitu, seperti itu. Nah, ini Anda melihat bagaimana? Belum lagi ditambah dengan sejumlah saksi yang lain seperti yang tadi juga sudah diperiksa, ya. Tadi ada Brigadir Azan Romer,
Daden Miftahul Haq juga. Itu kan ada Prayogi Iktara Wikaton juga yang adalah sopirnya. Ya. Ada Oke. sedikit perbedaan antara melihat pistol HS itu jatuh atau kemudian ada yang bilang nggak lihat tapi ada yang bilang ini jatuh gitu. Nah, itu bagaimana? Ya. Nah, itu kalau menurut saya ya saksi-saksi ini ya akan menjelaskan bahwa sebelum terjadinya penembakan itu ada peristiwa-peristiwa yang menjelaskan perannya Joshua, perannya korban gitu. Ya, perannya korban sehingga kemudian sampai pada satu keputusan ketika terdakwa FS ini dilaporkan, dia mengambil keputusan harus menembak Joshua. Nah, itu yang kemudian menurut saya ketika timbul niat untuk menembak itu ya dan tidak langsung dilaksanakan, tetapi kemudian ada jeda waktu di Jakarta memanggil Ricky Rizal tidak mau, kemudian akhirnya memanggil terdakwa ini yang kemudian merasa ada dalam tekanan, kemudian dia mau melaksanakan perintah dari Pak FS ini. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Apakah itu kesaksian ini menyudutkan Joshua? Saya kira sih sebenarnya mereka cerita fakta gitu. Bahwa faktanya kemudian menempatkan Joshua pada peran yang perbuatan-perbuatan atau peran yang agak negatif umpamanya, ya itu sih itu konsekuensi logis gitu. Maksud saya umpamanya seperti tadi pembantu ART itu Susi menyatakan bahwa dia menemukan ibu itu jatuh di depan di depan kamar mandi dan seterusnya gitu, lalu dia juga bilang tidak tahu apa yang terjadi karena dia ada di dalam, umpamanya ada ajudan yang lewat depan pintunya dan sebagainya. Nah, saya kira sebenarnya juga harusnya digali secara dalam dari saksi Susi ini gitu ya, karena ini bisa menggambarkan kejadian yang sebenarnya gitu. Itu dia persoalannya kan sebenarnya ya Pak Fikar, karena beberapa kali ini berubah terus pernyataannya Susi gitu. Sementara kalau tadi dikatakan Pak Fikar adalah saksi dan bahkan mungkin jaksa penuntut umum dan hakim berusaha mencoba menggali seperti apa situasi sebelum peristiwa itu terjadi begitu ya. Seperti apa fungsi mereka masing-masing atau kegiatan mereka, apa yang mereka lakukan gitu kan, mau ambil gambaran itu. Sementara jika saksinya sendiri kemudian menceritakannya dolak-dalik atau mungkin ada sesuatu yang tidak benar disampaikan, nah ini akan berdampak seperti apa ini kepada nanti judgement dari hakim? Ya, saya kira gini, yang pertama ya, hakim sebenarnya bisa mengingatkan pada saksi bahwa saksi tidak ada ancaman hukumannya kalau saksi menyatakan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu. Itu satu, ya. Yang kedua, kalaupun kemudian meskipun sudah diperingatkan beberapa kali baik oleh hakim maupun oleh jaksa penuntut umum, ya, saksi-saksi ini, tapi kemudian terus saja kemudian dia memberikan kesaksian seperti itu karena memang sangat mungkin karena kemampuannya memang seperti itu gitu ya. Nah, maka ini nanti oleh hakim, ini kan semua keterangan saksi akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, ya. Nah, hakim akan memilah dan memilih keterangan mana yang memang relevan, maksud saya bisa didukung oleh bukti, karena kan keterangan tentang satu objek tidak hanya satu saksi yang menyatakan, ya kan, tidak hanya Susi, tapi di situ ada ajudan yang lain juga bisa menjelaskan. Nah, di situ akan kelihatan mana yang logis dan mana yang tidak logis. Dan disitulah kewenangan hakim untuk memilah mana keterangan-keterangan yang bisa menjelaskan bahwa memang terdakwa FS dan terdakwa Putri ini bersalah melakukan tindak pidana. Itu sebenarnya muaranya ke sana sebenarnya. Baik, Pak Fikar. Artinya kita tadi juga sempat melihat bahwa tim kuasa hukum dari Sambo itu melayangkan surat keberatan kepada majelis hakim. Dalam surat tersebut salah satunya ya berisi tentang dugaan Yosua memiliki kepribadian ganda. Nah, ini Anda membacanya seperti apa? Akan kemana ini arahnya dibawa oleh kuasa hukum? Penasihat hukum. Ya.
Nah, menurut saya surat itu menjadi tidak logis ya, karena Yosua-nya sendiri sudah meninggal. Artinya sulit gitu dipertanggungjawabkan itu gitu. Ya kan dari mana kalau memang umpamanya penasihat hukum berkesimpulan Joshua punya kepribadian ganda, kesimpulan itu atas dasar apa? Toh juga belum ada pemeriksaan umpamanya dari dokter kejiwaan dan sebagainya gitu. Kan juga belum ada. Ini kan hanya analisis saja gitu. Jadi kalau menurut saya pendapatnya penasehat hukum itu kan hanya analisis sepihak saja yang subjektif dan bukan diberikan oleh ahli gitu. Nah, menurut Anda ini apa yang mereka coba lakukan gitu? Apa langkah yang mereka ingin capai dengan menyatakan itu? Nah, makanya begini, nomor satu kan saya bilang kedudukan informasi yang dia kemukakan itu kan juga diragukan. Itu satu ya soal kepribadian gandanya Joshua. Yang kedua, pasti ingin meskipun sudah terbukti bahwa FS dan Putri ini sebagai pelaku tindak pidana gitu ya, tetapi dia ingin mengungkap fakta-fakta yang kira-kira akhirnya akan meringankan gitu. Bahwa putusan yang diambil oleh FS dan Putri itu disebabkan atau dipicu oleh keadaan-keadaannya saksi korban juga, korban Joshua, dengan dia mengatakan bahwa dia punya kepribadian kepribadian ganda dan sebagainya. Nah, itu artinya kan ingin menjelaskan bahwa kalau mencari pembenaran kalau menurut saya nggak bisa ya, karena bagaimanapun menembak itu nggak benar gitu loh. Mematikan orang itu nggak benar. Jadi argumen Joshua memiliki kepribadian ganda ini untuk mendukung skenario pelecehan seksual gitu maksudnya ya? Betul. Itu satu. Yang kedua ya ingin meringankan tuntutan dakwaan FS dan Bu Putri itu ya, dalam rangka bahwa tindakannya itu ada sebab yang memang seharusnya bisa dipahami oleh semua pihak. Begitu sebenarnya yang ingin dicapai. Cuma kan kalau logikanya kalau memang lah katakan Joshua betul memiliki kepribadian ganda, apakah hal tersebut dapat diterima gitu bahwa akhirnya harus dibunuh karena ada kepribadian ganda, dan sementara dia sendiri bisa masuk ke dalam kepolisian, tentu kan sudah melewati psikotes begitu bukan? Nah iya, makanya itu sesuatu yang tidak logis, makanya saya bilang ya kan. Kesimpulan penasehat hukum itu tidak logis gitu, karena juga tidak didasarkan pada pendapat ahli gitu loh, pendapat pemeriksaan ahli. Nah itu yang paling elemen itu gitu ya. Nah bahwa kemudian dia dalam rangka pembelaan dia kemukakan itu ya, faktanya kan Joshua juga sudah bisa masuk ke kepolisian seperti yang Anda bilang tadi, artinya sudah melewati beberapa tes ya, beberapa tes ya yang psikotes tentu begitu saja, ya psikotes ya tentu saja yang juga akan mempertimbangkan itu ya, bahwa seseorang tuh nggak boleh umpamanya punya kepribadian ganda kemudian di sisi lain dia berstatus sebagai polisi negara gitu atau polisi anggota kepolisian. Nah itu juga mestinya sejak awal sudah terdeteksi gitu. Nah karena itu saya bilang apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum itu cenderung pembelaan diri saja gitu bagi kliennya ya, tetapi menurut saya juga tidak logis karena tidak didukung oleh umpamanya keterangannya tidak didukung oleh otoritas gitu, otoritas yang memang punya kewenangan menyimpulkan seseorang itu berkepribadian ganda atau terima tidak. kasih Mas, intinya saya nggak mau ngasih komentar dari Ya, susah. mungkin mohon maaf, ini ada sepertinya ada bocoran suara. Oke, sebentar, mohon maaf pemirsa, ada sedikit gangguan teknis. Nah, saya masih lanjut dengan Pak Fikar. Pak Fikar, kalau kita dengar dari kesaksian Eliezer beberapa waktu lalu, rasanya kan memang kecil kemungkinan ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua terhadap Putri. Nah, jadi bagaimana Anda melihat bantahan dari Eliezer ini, dan kemudian sementara dari pihak kuasa hukum juga mendorong bahwa memang ada terjadi pelecehan seksual begitu? Iya. Betul. Kalau Anda sendiri melihatnya di mana? Apakah ada tandanya bahwa memang ada pelecehan seksual atau enggak? Bagaimana? Kan secara resmi, secara yuridis, laporan tentang pelecehan seksual itu sudah dihentikan oleh polisi juga. Kan Betul. itu sebenarnya. Ya kan? Artinya
secara hukum sudah nggak ada itu persoalan pelecehan seksual gitu loh. Tapi Bahwa para sekarang kuasa kemudian- hukumnya FS dan Putri masih dorong terus ke situ ya. Nah, itu itulah yang saya bilang kecenderungan orang membela itu mencari celah-celah ya yang bisa celah-celah yang yuridis dan sah gitu yang bisa mendorong atau yang bisa meringankan kesalahan kliennya gitu. Itu kecenderungannya seperti itu dan sah saja gitu ya. Iya, iya. Nah, cuma itu tadi saya bilang ketika ini diuji itu kan kesimpulan orang awam istilahnya, ya kan? Ya. Bukan kesimpulan ahli. Mestinya kesimpulan itu menjadi otoritas ahli gitu. Apakah seseorang itu berkepribadian ganda atau tidak? Itu otoritas ahli kejiwaan kan begitu. Iya, sebenarnya, jadi ya nggak kan? ada urusannya dengan ini ya, maksudnya pembunuhan bahwa terjadi pembunuhan ya sudah begitu, tapi nggak usah perlu bawa-bawa yang seperti itu maksudnya begitu ya. Betul. Baik. Betul. Oke. Pak Fikar, kalau kita saksikan di layar TV sekarang, Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang. Tampaknya persidangan Ya. akan terus dilanjutkan. Sambo juga sudah memasuki serta beberapa saksi yang lain. Oleh karena itu nanti kita akan menyaksikan lanjutan dari persidangan ini dan oleh karena itu juga terima kasih Pak Abdul Fikar sudah berbagi bersama kami Oke. di Oke. MNC News Breaking News. Baik, dan pemirsa